Sesudah bermufakat, mereka menetapkan untuk tidak menerima baiat kepada Ali sampai para pelaku pembunuhan Utsman diadili atau Ali menyerahkan para pelaku tersebut. Bila dia tidak menyanggupi permohonan ini, maka mereka akan melawan Ali dan tidak menerima pelantikan kepadanya sampai mereka mampu menghabisi semua pelaku pembunuh Utsman sampai ke akar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Living Quran, tempat kita menggali kembali warisan agung dari sejarah Islam, kisah-kisah penuh makna, yang bukan hanya menggetarkan hati, tapi juga menumbuhkan iman. Di setiap lembar sejarah Islam, kita akan menemukan keteladanan yang luar biasa. Dari nabi-nabi yang diuji dengan berat, sahabat-sahabat yang setia di medan juang, hingga tokoh-tokoh wanita mulia yang menjaga kehormatan dan keimanan mereka. Setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi cermin bagi diri kita untuk belajar sabar, bersyukur, tawakal, dan berjuang dalam kehidupan yang penuh ujian ini. Dalam video kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah luar biasa yang tak lekang oleh zaman. Kisah yang akan menggetarkan jiwa, membuka mata hati, dan insya Allah menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Serta disclaimer terlebih dahulu, bahwa gambar yang ditampilkan dalam kisah ini hanyalah ilustrasi semata. Tidak ada unsur dan maksud untuk menggambarkan sosok tokoh yang mulia dalam Islam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukungan, share agar lebih banyak orang yang ikut belajar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Perang Siffin adalah peperangan yang terjadi pada tahun 37 Hijriah antara Ali dan Muawiyah di satu tempat di Irak dan berbatasan dengan Syria yang bernama Siffin. Perang ini disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Perang ini terjadi disebabkan munculnya perbedaan selisih antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kejadian terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan adalah sebuah kepedihan dalam sejarah Islam. Pada saat itu, situasi menjadi lebih buruk saat Utsman memecat Amr bin Ash, gubernur Mesir, atas tuduhan korupsi. Amr kemudian meminta bantuan Aisyah, istri Rasulullah, untuk membujuk Utsman agar mengembalikan jabatannya. Karena Utsman menolak, Amr bin Ash melakukan perlawanan. Oleh karena itu, Utsman wafat dibunuh para pemberontak di rumahnya ketika sedang membaca Al-Quran. Setelah wafatnya Utsman, timbul sebuah perpecahan baru antara dua pemuka kuat Muslim, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Awal mula konflik tersebut karena ketidakmauan Muawiyah untuk menobatkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan hal inilah yang menjadikan meletusnya Perang Siffin. Sesudah Perang Jamal dan Ali dilantik oleh mayoritas kelompok Ansyar dan Muhajirin, Ali bin Abi Thalib menggeser kursi kekhalifahannya dari kota Madinah ke Kufa. Dari Kufa, dia menugaskan gubernur baru yang menyerap pemikirannya untuk mengambil alih fungsi administratif wilayah yang berkhianat. Namun salah satu dari gubernur tersebut menentang berbaiat kepadanya. Mereka adalah gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan dan Syam. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sangat bertolak belakang
dengan sistem kepemimpinan pada masa Khulafa'ur Rasyidin. Pada masa ini, sistem kepemerintahan yang digunakan adalah sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan dan pemilihan pemimpin dilakukan oleh rakyat. Muawiyah dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang berjasa dan seorang pemimpin ulung. Meskipun beberapa tudingan negatif ada terhadapnya, ia tetap dihormati sebagai sahabat dan memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Muawiyah memiliki kemampuan diplomasi yang diakui dan berhasil membangun Daulah Umayyah, membawa kemajuan dalam agama Islam dan ilmu pengetahuan. Muawiyah adalah politikus yang sangat piawai dan memiliki keinginan yang besar. Perilakunya yang sopan dan tidak segan-segan mengeluarkan hartanya menjadikan ia politikus yang dihormati dan mempunyai banyak kolega. Saat Ali mengirimkan utusan Jarir bin Abdullah untuk memberikan surat pada Muawiyah untuk berbaiat, Muawiyah tak langsung menerimanya. Dia malah mengumpulkan Amr bin Al-Ash dan pemuka negeri Syam untuk bermufakat. Sesudah bermufakat, mereka menetapkan untuk tidak menerima baiat kepada Ali, sampai para pelaku pembunuhan Utsman diadili atau Ali menyerahkan para pelaku tersebut. Bila dia tidak menyanggupi permohonan ini, maka mereka akan melawan Ali dan tidak menerima pelantikan kepadanya sampai mereka mampu menghabisi semua pelaku pembunuh Utsman sampai ke akar-akarnya. Sesudah itu Jarir pulang bertemu Ali dan mengisahkan kepastian Muawiyah dan warga Syam. Amirul Mukminin Ali merespon gertakan Muawiyah dengan menuju Kufah bertujuan untuk menguasai Syam. Ia menyiapkan pasukan di Nukhailah dan sementara mengangkat Abu Mas'ud Uqbah bin Amru sebagai Amr di Kufah. Sebelum pergi, beberapa orang menyarankan agar Khalifah tetap tinggal di Kufah dan hanya mengirim pasukannya saja, sementara yang lain menyarankan untuk ikut bersama pasukan. Berita keberangkatan pasukan Ali tiba di depan Muawiyah, segera memicu diskusi antara Muawiyah dan Amr bin Ash. Amr memberi saran agar Muawiyah keluar bersama pasukannya. Lalu Amr berpidato di depan penduduk Syam, menyampaikan bahwa mayoritas penduduk Kufah dan Basrah tewas dalam perang Jamal dan hanya sedikit yang bersama Ali, termasuk kelompok yang membunuh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Amr memperingatkan penduduk untuk tidak menyia-nyiakan hak mereka dan memastikan bahwa darah Utsman tidak terbuang sia-sia. Ia kemudian mengirim pesan ke seluruh pasukan di Syam, dan dalam waktu singkat, mereka sudah berkumpul dan membawa bendera untuk masing-masing pemimpin. Pasukan Syam siap untuk berangkat dan bergerak menuju Yufrat dari arah Siffin. Sementara itu Ali dan pasukannya bergerak dari Nukhailah menuju Syam. Sejarah singkat Perang Siffin. Pada tahun 657, kedua kubu bertemu di Siffin dekat hulu sungai Eufrat. Ada perselisihan soal sumber air, namun akhirnya kedua pihak sepakat damai. Mereka tidak saling berbicara saat berebut sumber air dan tidak mengganggu satu sama lain. Ali dan Muawiyah diam selama 2 hari tanpa berkomunikasi. Kemudian Ali mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Muawiyah. Namun, tidak ada kesepakatan yang tercapai karena Muawiyah masih meminta ganti darah untuk pembunuhan Utsman. Ketika negosiasi terhenti, pertarungan tak dapat terelakkan antara kedua belah pihak. Ali meminta Muawiyah untuk bertanding 1 lawan 1 demi mengakhiri konflik mereka. Siapa yang bertahan hidup akan memenangkan pertarungan
dan menjadi khalifah. Namun Muawiyah menolak tawaran itu, hanya Amr yang setuju. Ali dan Amr bertemu dan bertarung dengan lembing dan pedang masing-masing. Amr hampir terbunuh oleh pedang Ali yang mengenai pinggang dan hampir memotong tali celananya. Ali memutuskan untuk tidak melanjutkan pertempuran dan berjalan pergi, membiarkan Amr menutup auratnya. Lalu perang besar baru dimulai. Awalnya Muawiyah memimpin pertempuran, namun akhirnya terpaksa mundur setelah menerima serangan dari pasukan Ali. Bahkan, prajurit Ali berhasil sampai di depan tenda Muawiyah. Pada pertempuran terakhir, pada 28 Juli 657 Masehi, pasukan Ali dipimpin oleh Malik al-Ashitar hampir memenangkan pertempuran, namun Amr ibn al-Ash mempergunakan siasat liciknya. Ia memerintahkan pasukan Muawiyah untuk melekatkan salinan Al-Quran di ujung tombak mereka dan mengangkatnya sebagai tanda untuk mengakhiri perang dan mengikuti keputusan Al-Quran yang diterima oleh pasukan Ali. Saat tombak pasukan Muawiyah dinaikkan, tentara Ali tidak menyerang lagi, meskipun mereka hampir menang. Ali menganggap hal itu hanya trik musuh. Ia berteriak, "Wahai hamba Allah, terus dalam memerangi musuhmu, Muawiyah, Amr bin Ash, Ibnu bin Mu'ith, Habib bin Muslimah, Ibnu Abi Serah, dan Dihak Ibnu Qais. Mereka bukanlah orang-orang religius, bukan pengamal Al-Quran. Aku lebih mengenal mereka. Aku bersahabat dengan mereka, sejak kecil hingga dewasa. Saat masih kecil mereka hanya anak nakal, saat dewasa mereka jahat. Mereka mengangkat Al-Quran hanya untuk memperdaya. Percayalah pada apa yang kukatakan." Banyak orang menjawab, Mereka tidak akan melanjutkan peperangan jika dipanggil oleh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. awalnya Ali berencana melanjutkan perang tetapi anggotanya tidak sepakat. Beberapa dari mereka sudah tidak ingin berperang lagi, sehingga Ali terpaksa harus menghentikan perang dengan sangat kecewa. Perang akhirnya berakhir dan konflik antara mereka dilanjutkan melalui jalur perundingan. Setelah perang berakhir, Ali mengirim Ash'ath ibnu Qais untuk bertemu Muawiyah dan bertanya tentang alasan mengangkat Al-Quran di atas tombak. Muawiyah menjawab bahwa tujuannya adalah untuk memutuskan perkara ini sesuai dengan hukum Al-Quran. Keputusan yang dibuat oleh kedua pihak yang dikirim akan diterima. Ash'ath tidak menentang usulan Muawiyah dan kembali untuk memberitahukannya kepada Ali. Sebelum Ali mengungkapkan pendapatnya dengan terburu-buru, banyak orang sudah menyetujuinya. Syam yang mendengar hal itu kemudian berkata bahwa perwakilan mereka adalah Amr bin Ash. Sementara pengikut Ali dari Irak menyatakan, "Kami memilih Abu Musa al-Ash'ari." Ali mendengar pendapat orang berkata, "Jangan membantah perintahku dari awal sekarang. Aku tidak suka berbicara melalui Abu Musa." Meskipun Abu Musa terkenal sebagai orang saleh, dia tidak setia kepada Ali. Namun Ali ditolak oleh mayoritas pengikutnya yang ingin menunjuk Abu Musa. Lagi-lagi Ali terpaksa menurut. Saat itu pengaruh Ali mulai melemah terhadap pengikutnya, sedangkan pengaruh Muawiyah semakin kuat pada pasukannya. Juru runding Ali dan Muawiyah memegang dokumen kesepakatan yang memberikan hak penuh untuk mengambil keputusan. Keduanya memutuskan untuk menunda perundingan hingga saat Ramadan dan menyetujui bahwa tempat perundingan akan diadakan di Daumatul Jandal, Adruh. Pada tahun 659 Masehi, bulan Ramadan, kedua kelompok berkumpul lagi di Daumatul Jandal, Adruh,
dengan membawa masing-masing 400 saksi. Apa yang pastinya terjadi pada permufakatan bersejarah ini sulit ditentukan. Ada banyak versi yang muncul dari sumber yang berbeda. Ada cerita yang menyebutkan kedua pihak sepakat untuk mengganti kedua pemimpin mereka, membuat jalan bagi calon baru. Namun setelah Abu Musa berdiri dan memecat Ali dari jabatannya, Amr mengkhianatinya dan memilih Muawiyah sebagai khalifah. Sejarah singkat Perang Siffin. Sejarawan modern melakukan analisis kritis yang menunjukkan bahwa sejarah mencerminkan pandangan kelompok Irak saat masa dinasti Abbasiyah yang merupakan musuh dinasti Umayyah. Kebanyakan rujukan sejarah berasal dari kelompok ini. Kemungkinan yang sudah terjadi yaitu bahwa kedua juru bicara melengsarkan kedua pimpinan mereka, sampai Ali menjadi kubu yang kalah sebab Muawiyah tak mempunyai jabatan kekhalifahan yang mesti diletakkan. Dia cuma seorang gubernur sebuah provinsi. Hasil arbitrase membuat kedudukan sang arbiter setara dengan Ali, yang posisinya terkualifikasi menjadi pemimpin yang otoritasnya diragukan. Para arbitor memutuskan untuk mencopot Ali dari posisinya sebagai kepala negara yang sebenarnya, sedangkan Muawiyah dicopot dari jabatan kepala negara fiktif yang ia tuntut namun belum memiliki keberanian untuk menunjukkannya kepada publik. Ali mengalami kerugian lain saat menerima tawaran arbitrase, yaitu turunnya dukungan dari sejumlah besar pendukungnya. Beberapa pendukung membelot dan membentuk sekte baru bernama Khawarij. Kelompok ini akhirnya memusuhi Ali dan menyebabkan kematiannya saat dalam perjalanan menuju Masjid Kufah pada 24 Januari 661 Masehi. Demikianlah sejarah singkat Perang Siffin. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Perang Siffin yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 657 Masehi mengandung berbagai hikmah yang bisa dipetik, baik dari sisi perjuangan politik, etika perang, hingga masalah persatuan umat. Dalam hal ini pentingnya keadilan dan persatuan. Perang Siffin terjadi karena ketegangan politik yang mengarah pada perpecahan dalam umat Islam. Hal ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat. Umat Islam harus menjaga keharmonisan dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan perbedaan, serta keteguhan prinsip dalam mempertahankan kebenaran. Baik Ali maupun Muawiyah masing-masing berjuang dengan keyakinan mereka, meskipun dengan cara yang berbeda. Hikmahnya, kita harus teguh pada prinsip dan memperjuangkan kebenaran sesuai dengan pemahaman dan kapasitas kita, tetapi tetap dengan niat yang baik. Lalu pentingnya musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai. Salah satu momen penting dalam Perang Siffin adalah ketika kedua pasukan setuju untuk menggunakan damar, perdamaian melalui perundingan, dengan mengangkat Al-Quran di ujung tombak. Walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, ini mengajarkan pentingnya mencari solusi damai dan mengedepankan musyawarah, meskipun terkadang hasilnya bisa menimbulkan kontroversi. Itulah kisah Perang Siffin, peristiwa besar dan fitnah pertama kaum Muslim. Meski menyedihkan, kisah ini adalah bagian dari sejarah umat Islam yang harus kita ambil ibrah dan hikmahnya, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memperbaiki.
Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberi kebijaksanaan dalam menyikapi perbezaan serta mampu menjaga persatuan dan perdamaian sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam lainnya yang penuh makna. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau kurang lengkapnya informasi yang disampaikan. Kekurangan milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.